Kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian punya mimpi-mimpi, wujudkanlah cita-cita dan mimpi-mimpimu itu. Bagaimana caranya? Belajarlah lebih keras, lebihlah dari orang lain caranya belajar. Kenapa? Apa kata Imam Syafi'i? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lan tajri alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan keberhasilan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau enggan untuk menempuh perjalanan ke arahnya. Inna safinata, sesungguhnya sebuah kapal, la tajri alal yabasi, tidak akan pernah berlayar di daratan. Tidak ada ceritanya kapal itu berlayar di daratan. Artinya kalau kalian punya mimpi, ikutilah aturan dari mimpi-mimpi itu. Kalau kalian punya cita-cita, laksanakan apa yang menjadi ketentuan dari cita-citamu itu. Kalian harus menempuh perjalanan, kalian harus mengikuti jalan-jalannya. Itulah namanya mewujudkan mimpi-mimpi, mewujudkan cita-cita. Kalau kalian tidak menempuh perjalanannya, kalau kalian tidak mengikuti aturan-aturannya, mustahil kalian bisa meraih dan mewujudkan mimpi dan cita-citamu itu. Tadi itu, tarjun najata, engkau mengharapkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau enggan untuk menempuh perjalanannya. Namanya perjalanan menuju cita-cita itu adalah perjalanan yang berkelok, adalah perjalanan yang menanjak, adalah perjalanan yang penuh onak dan duri, adalah perjalanan yang penuh halangan dan rintangan, adalah perjalanan yang penuh dengan godaan, adalah perjalanan yang melelahkan dan menyusahkan. Tetapi orang-orang yang betul-betul ingin melaksanakan dan mewujudkan mimpinya, maka ia akan tempuh perjalanan itu pelan-pelan, tertatih-tatih. Dia paksa dirinya untuk mewujudkannya karena ia tahu di ujung jalan adalah cita-cita yang ia impikan. Itu kata kuncinya. Tapi kalau kalian hanya menyebutkan diri, saya mau menjadi ini, saya mau berhasil, tetapi giliran orang ngaji kamu tidur, apa namanya bercita-cita itu? Tidak ada itu cita-cita kalau begitu, ya. Kenapa? Ya tadi itu, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan, engkau bercita-cita tinggi, tetapi engkau tidur seharian, engkau tidur semalaman, engkau istirahat, engkau, ya tidak akan mungkin sekalian, ya. Tidak akan mungkin kita menggapai cita-cita kalau kita tidak menempuh perjalanannya. Nah itu, nih yang mau-mau ini, ya. Bisa saja itu, dan itu semuanya, Masya Allah sekarang ini betapa banyaknya peluang-peluang yang diberikan kita. Cuman mampukah kita untuk bersaing dan untuk mendapatkannya? Banyak sekali. La tuhso, bahkan saya bilang sekarang ini tidak bisa dihitung, saking banyaknya peluang-peluang itu. Banyak sekali, ya. Dari yang di tingkat NTB. Di tingkat NTB ada namanya beasiswa NTB sekarang. Beasiswa NTB kalian boleh itu untuk kuliah ke luar negeri, ke Malaysia, ke Polandia, ke Cina, ke Jepang, ke Korea, bisa kalian sekarang, dan dibiayai oleh daerah, ya. Tapi pertanyaannya adalah, sudah siapkah kalian dengan persyaratannya? Persyaratannya itu ya harus menguasai bahasa internasional. Selain itu ada kemampuan kalian untuk menyelesaikan soal-soal dasar tuh. Dasar-dasar matematika, dasar-dasar logika, dasar-dasar ya pengetahuan umum itu, ya. Harus ada. Nah, kalau sudah, nanti kalian dibiayai itu oleh daerah. Begitu juga oleh negara. Di negara sekarang ini sedang berlangsung namanya BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Beasiswa Indonesia Bangkit itu di Kementerian Agama, dan itu bisa diambil oleh siapa saja. Tadi kemarin itu tiba-tiba ketemu saya sama teman lama. Masya Allah, orang Bima ini sudah datang. Saya bilang, ada teman dari Bima, ketemu di kampus. Bukan dari Bima, dia dari Lombok, tapi tugas di Bima. Nah, jadi dia PNS-nya di Bima. Nah, ketemulah saya tanya dia, ada apa kok tumben-tumben mampir di kampus saya bilang.
Wah, sekarang ini kampus kita juga Ustaz, katanya. Wah, hebat sekali. Begitu ditanya, beneran dia bilang kuliah sekarang di sini? Nggih. Tiang sekarang ini lolos beasiswa Indonesia Bangkit. Ternyata dia lolos di sana. Dan itu double degree ya anak sekalian. Double degree-nya apa? Sudah beasiswa, kuliahnya di 2 negara lagi. Di mana kuliahnya? Di UIN, di sana di kampus di Mataram. Setahun, lalu setahun dia akan kuliah di Malaysia juga. Dibiayai negara juga. Kuliah di sini, kuliah lagi di Malaysia. Nanti pulang-pulang dapat double degree, 2 gelarnya. Gelar dari Indonesianya atau dari kampus itu MPD karena dia S2. Nanti pulang dari Malaysia gelarnya MED, Magister of Education. 2 langsung, double degree namanya itu. Ya. Kenapa? Karena kuliahnya di 2 negara. 2 tahun, setahun di Indonesia, setahun di Malaysia. Nah, keren kan? Nah, tapi tidak banyak itu. Diseleksi puluhan orang, yang bisa ikut double degree hanya 5 orang. Nah, gitu. Dan itu mesti orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik-terbaik itu. Begitu juga yang tadi misalnya 40 diterima, ya itu saingannya ratusan orang udah udah yang tidak berhasil. Nah, tapi 40 lolos. Nah, dari 40 lagi seleksi 5 orang untuk ikut double degree. Nah, itu twinning program namanya, itu program kembar. Kerjasama antara kampus dengan kampus di Malaysia. Nah, itu bisa ternyata. Bisa sekali, bisa banget. Ya. Nah, artinya sangat dekat sekali akses kita, sangat dekat. Ketemu, Masya Allah. Si ikut double degree juga sedang ikut seleksinya, Ustaz. Doakan mudah-mudahan berhasil. Wah, memang gitu. Ya. Jadi dia mau ikut twinning program itu, ikut nanti double degree, bisa kuliah di Indonesia sekaligus bisa kuliah di Malaysia. Wah. Jadi orang pergi ke Malaysia jujuk sawit, UJS. Oh, kalian pergi ke Malaysia sebagai bos, ya. Lalu, ya kan jadi mahasiswa itu kan keren. Nah, jadi mahasiswa. Ngapain ke Malaysia? Belajar. Nah, ini sama juga, berangkat mau jadi TKI. Mau ngapain ke Malaysia? Belajar. Di mana? UJS katanya. Apa UJS? Universitas Jujuk Sawit katanya. Enggak dia kalau itu. Ya. Nah, kalau ini kalian akan kuliah di kampus-kampus terbaik di sana. Ada UKM itu yang pernah datang kemarin tuh. Dari UKM itu, ya, University Kebangsaan Malaysia. Ada di USIM, ya, University Sains Islam Malaysia. Ada itu. Pernah juga datang dulu, tapi saya di MAK dulu nyambut dia datang. Ya. Nah, nanti kalau dia datang lagi kita ajak ke sini itu jalan-jalan. Ya. Nah, di USIM itu. Ada di University of Malaya UM, ya, University Malaya. Nah, itu perguruan tinggi terbaik itu. Ya. Perguruan tinggi terbaik. Jadi bukan perguruan tinggi asal-asal. Nah, bukan. Jadi kalian ngelihat orang kuliah, senang kita kuliah ya, hanya 1 kali seminggu. Itu bukan begitu, ndak boleh. Jadi itu namanya ekstensi, ya. Ekstensi. Orang kuliah itu ya, kalau kalian ini masih energik begini ini, kuliahnya harus carilah itu tempat-tempat yang memang bisa membuat kalian terpancing untuk selalu belajar, terinspirasi untuk terus berkarya, terinspirasi untuk terus berkembang. Kenapa? Karena kita butuh nanti di masa-masa yang akan datang orang-orang yang punya pemikiran yang cemerlang, orang-orang yang punya keinginan yang kuat untuk memberikan kontribusi. Karena kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, kalau hidup kita hanya untuk keluarga kita sendiri, kehidupan kita hanya untuk makan saja, kehidupan kita hanya memikirkan isi perut saja, anak-anakku sekalian, maka ini adalah ciri-ciri orang yang tidak punya pikiran. Apa katanya di dalam kata bijak di pepatah Arab itu, ya? Man talaba syai'an bimal ibatnihi, barang siapa yang menuntut sesuatu, menuntut ilmu bimal ibatnihi, untuk mengenyangkan perutnya saja, lam yazid qimatuhu, tidak bertambah nilainya sendiri,
tidak bertambah, lam tazid qimatuhu, tidak bertambah nilainya, illa mithla ma yakhruju min batnihi, kecuali sama dengan yang keluar dari dalam perutnya. Apa yang keluar dari dalam perutmu? Ya itulah nilaimu. Kalau niatmu hanya menuntut ilmu hanya untuk isi perut, nah apa? Ada yang lebih besar yang harus kita niatkan. Niat itu adalah bagaimana kita menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik, bagaimana kita menjadi bagian ke arah yang lebih baik, bagaimana kita menjadi agen-agen atau agent of change, istilahnya itu kalau mahasiswa, ya, agen perubahan yang akan memperbaiki keadaan. Kalian lihat misalnya, di kampung saya itu kok begini, perbaiki dia, itu PR. Nah, yang dari NTT, yang dari Dompu, yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan, yang dari Jawa, yang dari KLU lah, walaupun dekat-dekat tuh, yang dari Lombok Tengah, ya, pokoknya dari semua tempat, apa yang ada kurang tepat menurut agama kita, kurang tepat menurut syariat Islam, kita perbaiki. Oh ya, ini harusnya begini, oh ini harusnya begini. Oh, harusnya kita bisa lebih dari ini. Ayo kita, itulah pemikiran-pemikiran yang bisa kita kontribusikan. Lalu kitalah jadi penggeraknya. Nah, itulah yang kita butuhkan di sekarang ini. Makanya ya itu tidak akan bisa kalian capai kecuali dengan belajar, kecuali dengan tekun. Nah, kalau bermalas-malasan ya tadi itu tarjun najata walam tasluk masalika inna safinata la tajri alal ya basi. Nah, itu tidak akan berlayar itu, ya. Jadi kalau pun berlayar, ya berlayarnya terombang-ambing. Berlayar memang dia, kalian punya perahu, tapi layarnya tidak jelas mau kemana, tidak ada tujuannya juga. Nah, ini kalau kalian tidak punya cita-cita, itu bisa dia berlayar, tapi kita harus tentukan makanya target kita apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Itulah namanya pelajar yang kreatif, pelajar yang inovatif, pelajar yang memiliki cita-cita dan arah serta tujuan. Dan itu harus nih kalian punya ini, ya. Kalian punyai dia itu. Kalau ndak ada, ya ndak tahu arahnya kemana nanti. Seperti tadi terombang-ambing di lautan itu. Akhirnya nyanyi sih kalian nanti itu, ya. Berlayar di lautan tidak bertepian. Nah, berada di lautan tidak bertepian, ya kemana, ya? Akhirnya nanti kapalmu terhantam ombak, lalu pecah, tenggelam. Kemudian qaid, innalillah jadinya itu. Nah, itu caranya, ya.